علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para asatidzah, para hujjaj, para bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah musholla Baitus Sholihah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah kita dapat hadir bersilaturahim di musholla Baitus Sholihah ini dalam rangka kita mengikuti pengajian yang mudah-mudahan dengan wasilah majelis ini, pengajian ini menghantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan musholla ini, pengajian ini jadi perahu kita. Jadi perahu, jadi kendaraan kita yang bisa menghantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum ngaji berarti belum punya kendaraan. Kan enak kalau punya kendaraan, betul kan? Mau ke pasar, mau ke sekolah, mau ke undangan, ada kendaraannya enak. Begitupun majelis ini, pengajian ini, musholla ini jadi kendaraan kita. Kan? Jadi kendaraan kita yang menghantarkan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan orang-orang soleh, berjumpa dengan para ulama-ulama. Makanya di Al-Quran disebutkan wa fi qawlil ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang manusia digiring ke dalam surganya Allah bergerombol, gerombolan, bukan gerombolan yang jahat. Jadi berkelompok zumar. Wa fi qawlil ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Jadi berkelompok. Nanti ada kelompok Baitus Sholihah. Dipanggil, ada gilirannya masuk surga. Ya. Baitus Sholihah. Ada yang ikut ngaji sana, bukan ikut ngaji ikut kacau. Jadi mesti ikut ngaji dulu, aktif dulu di musholla, nanti di sono di akhirat dipanggilnya enak. Gerombolan Majelis Taklim Baitus Sholihah. Ya, seragamnya mana tuh kan? Ada seragam yang itu kayak gitu kemarin pas peresmian musholla. Enak, ketemu lagi, ya, ketemu lagi. Dia bawa bendera Ustaz Maulana. Ayo, lewat sini katanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah musholla Baitus Sholihah. Nah, kita lanjutkan pengajian kita kitab tafsir surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim.
masih berkaitan tafsir daripada ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala, dan sebagaimana bersabda alaihi salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapa saja dari orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, quri'a yang dibacakan indahuma di sisi keduanya, surat Yasin akan surat Yasin, wahuma, dan keduanya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan tadi, fi sakaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut, nuzila alaihima, maka diturunkan atas keduanya orang muslim dan muslimah, bi'adadi kulli harfin, dengan bilangan setiap huruf, asyratu amlakin, 10 malaikat, yakumuna, yang mereka berdiri, siapa malaikat, baina aydihima, di antara keduanya muslim dan muslimah, sufufan, berbaris, yusalluna, yang mereka semuanya pada berdoa, alaihima, atas keduanya muslim dan muslimah, wa yastaghfiruna lahuma, dan mereka memohonkan ampun bagi keduanya, wa yashhaduna, dan mereka malaikat menyaksikan ghuslahuma, ketika mereka dimandikan, wa yattabi'una janazatihima, dan mereka mengikuti jenazah keduanya. Nah, ini diantara kelebihan surat Yasin. Siapa saja seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, ketika dia sedang sakaratul maut, kemudian dibacakan di sisinya surat Yasin, lagi ngomong apa? Lagi sakaratul maut. Lagi sakaratul maut itu adalah saat-saat penentuan. Kalau istilah pertandingan, injury time, sedang sakaratul, dan last minute, pertambahan waktu 5 menit lagi, 3 menit lagi, menjelang akhir-akhir kehidupannya, ya. Dan akhir-akhir kehidupan inilah yang menentukan setiap manusia, apakah dia husnul khotimah, apakah su'ul. Maka penting bagi seseorang menalkin. Nalkin itu artinya mengajarkan orang yang sedang sakaratul maut, agar supaya akhir kehidupannya di alam dunia ini husnul. Karena berbagai macam urusan, ya, pikiran, halusinasi, bahkan godaan dari setan ketika orang sedang sakaratul maut banyak. Karena orang sedang sakaratul maut ini kadang ngaco. Ada yang lagi karena hidupnya belum dapat mobil, mikirin mobil, harus diingat, istighfar. Ada yang karena belum selesai ngurusin urusan tanah yang di sono, belum selesai sertifikat mana sertifikat. Ada omongan ngaco-ngaco seperti itu kadang sakaratul maut itu muncul. Bahkan di masa akhir-akhir itu kadang muncul apa yang menjadi kebiasaan seseorang. Yang biasa mancing tuh
Ngomongnya apa? Apa namanya? Kalau dia biasa ngomong yang gak bagus ya, itu akan muncul. Maka perlu di akhir-akhir itu orang yang menanti. Dalam satu hadis memang dikatakan lakidu mautakum bila ilaha, ajarkan, talqinkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha, bisikkan dalam kuping kanannya. Karena terkadang dia lupa dengan kalimat itu. Dan terkadang setan datang untuk menggoda manusia yang beriman dengan menyerupa diri menjadi seorang ayahnya, entah ibunya, entah kakeknya. Itu diceritakan dalam Tazkiratul Qurtubi. Ada. Oh, bapak datang, bapak datang. Padahal itu saya. Engkau udah datang, engkau udah datang. Padahal itu saya. Setan yang menyerupa diri menjadi kakeknya, ayahnya, entah ibunya. Nyak datang. Padahal itu saya. Maka talqinkan, ajarkan, bisikkan ke dalam telinganya, la ilaha illallah. Ketika sudah ditalqinkan kalimat la ilaha illallah, akan tenang hatinya. Baru silakan mau yang bacain surat Yasin, bacain. Karena sudah mantap di dalam hatinya la ilaha illallah. Atau berat dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, talqinkan dengan kalimat Allah agar dia ingat bahwa Allah lah Rabbnya, Allah lah Tuhan. Karena antara sadar dan gak sadar sudah orang sakaratul maut. Maka sadarkan dengan kalimat tauhid itulah, sehingga terhujam di dalam hati dan qalbunya. Dia kenal kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagus kalau kita sering zikir kalimat Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, Allah, Allah. Ada lebih pendek. Itu artinya Allah, dialah Allah. Nah, ini fi sakaratil maut, dalam keadaan sakaratul. Ada yang pernah mimpi mati kan? Belum. Saya tahadus bini pernah mimpi mau dicabut nyawanya. Ya, dalam mimpi itu saya sempat negosiasi sama malaikat maut. Hah? Namanya Pak Jambung. Dia udah mandi gini, kayak kapanin? Aku belum begini, hidup lagi. Kayak kapan? Pak Jambung. Dalam mimpi itu saya negosiasi sama Abdul Rahman, saat ini akan aku cabut nyawamu. Masya Allah, mau dicabut? Bentar dulu, saya bilang, bentar dulu. Waduh, belum siap ini. Dalam mimpi itu saya bilang, saya belum siap. Enggak boleh sekarang saya cabut juga nyawamu.
Saya gemeteran juga Pak dalam mimpi itu. Sampai nggak getar ketika ketemu malaikat. Ketemu malaikat nanti dulu saya bilang, enggak sekarang juga. Ini yang disebut dalam ayat idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah datang aja nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Negosiasi butuh. Udah dalam keadaan yang gemetar, takut, serba salah. Saya nanya sama malaikat, udah begini aja, silakan cabut nyawa saya. Tapi saya harus bilang apa? Saya harus nyebut apa sebelum saya dicabut? Dalam mimpi itu saya diajarkan talqin. Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cabut. Bangun saya. Astagfirullahaladzim. Masih hidup. Masih hidup. Rupanya masih hidup, saya masih banyak kok. Rupanya dalam mimpi itu saya diajarkan talqin kalimat ini boleh Bapak amalkan dalam kehidupan ya. Sebelum kita berzikir ucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Allah ini sebagai tiang pondasi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bangunan yang kokoh. Insyaallah dengan kalimat itulah ya yang bisa menghantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaiha nahya wa alaiha namut. Berdasarkan kalimat Allah itulah kita hidup di alam bumi. Wa alaiha namut atau wa biha nub'ats wa alaiha namut, dan atas kalimat Allah dan la ilaha illallah inilah kita membawa kalimat ini, kita mati berjumpa dengan Allah. Wa biha nub'ats, dan dengan kalimat Allah inilah kita bawa sampai ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ta'ala minal amin. Insyaallah dengan kalimat inilah kita akan menjadi orang-orang yang aman berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang dibacakan surat Yasin ya, maka akan ada malaikat yang datang kepadanya. Setiap surat Yasin, Yasin hurufnya ada berapa? Setiap hurufnya ada 10 malaikat yang datang. Yasin berarti ada 20. Wal Qur'anil Hakim. Waw, alif lam qaf ra, alif lagi nun. Udah berapa? 50. Alif lam ha kaf ya mim. Oke, itu lagi. Banyak. Berarti hampir puluhan ribuan malaikat yang hadir datang kepada orang tersebut ya. Yaqumuna baina aydihim, yang mereka berdiri di sisi orang yang sedang sakaratul maut itu sufufan, berbaris. Berbaris, cuma nggak kelihatan aja Bang ya, nggak kelihatan. Sufufan berbaris, yusalluna alaihim, yang mereka mendoakan atas orang yang sedang sakaratul maut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya husnul khotimah. Terus didorong, didoain sama malaikat-malaikat Allah. Didoakan oleh malaikat Allah, ya Allah, malaikat berdoa jadikan hambamu ini husnul khotimah.
akhir hayat yang baik. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu adalah akhir. Akhir dari setiap perbuatan kita adalah khawatim. Nanti akhirnya bagaimana? Itu malaikat yang puluhan ribu itu mendoakan kita. Mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang sedang sakaratul ya, almarhumah istri dari Pak MT. Ya, tidak henti-hentinya dibaca Yasin. Alhamdulillah pada akhirnya doa dari saudara, doa dari keluarga, doa dari para malaikat Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Wa yastaghfiruna lahum, dan mereka memohonkan ampun bagi orang yang sedang sakratul maut tersebut. Dimohonkan ampun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa, ampuni dosa, ampuni dosanya ya Allah. Hilangkan segala beban-beban kehidupannya ya Allah yang menjadi berat, beban-beban dosanya ya Allah yang menjadi berat untuk menghadap kepadamu ya Allah. Ampuni. Ya. Malaikat doain, kita pun yang hidup doain ya Allah. Udah ampuni. Kita yang punya salah dengan orang yang sedang sakratul maut hilang. Jangan sampai ada yang mengganjal. Ya. Makanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Ya Allah ampunin dosa kami, wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah wafat dalam keadaan beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan jangan jadikan hati kami ini ada rasa kebencian, ada sesuatu yang mengganjal kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia. Ya sudah, kalau sudah selesai urusan dunia, udah lepaskan ikatan itu, jangan sampai ada yang mengganjal. Makanya kalau bisa temuin keluarganya, minta maafnya, minta ikhlasnya, minta ridhonya, jangan sampai ada ganjalan lagi. Karena dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kalau masih ada ganjalan, maka yang menyebabkan dia sulit berjumpa dengan Allah, terganjal karena masih ada sangkut paut, termasuk hutang piu. Sebisa mungkin semuanya menjadi lepas, ikhlas. Menjadi sangat penting ngaji. Rabbana innaka raufur rahim. Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi malaikat mendoakan bagi keduanya setelah dia wafat. Wa yashhaduna ghaslahuma, malaikat pun menyaksikan almarhum almarhumah yang sedang dimandikan. Malaikat menyaksikan, bukan hanya menyaksikan melihat tubuhnya, enggak ya, karena malaikat nanti melihat hal-hal yang berbau aurat, ya, berbau aurat. Kita nih lagi belajar, malaikat kabur pak. Ya, maaf kita
lagi di kamar berdua sama istri kita telanjang, kabur malaikat. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah pernah mengetes. Saya pernah baca buku sejarah Rasulullah, bagaimana ketika Siti Khadijah galau, apakah betul suaminya yang namanya Muhammad ini adalah seorang Rasul? Sampai akhirnya bertanya kepada Waraqah bin Nawfal, pamannya, "Hai Waraqah, apakah betul Muhammad ini, suamiku ini seorang Rasul? Apakah betul yang datang kepadanya adalah An-Nabus, malaikat Jibril?" Kata Waraqah, "Tes aja coba." Artinya perlihatkan Allah ketika dia datang kepada Muhammad. Kalau dia kabur betul, berarti dia Jibril. Kalau setan datang. Akhirnya satu ketika, di satu tempat di mana Rasulullah sering didatangi malaikat Jibril, Khadijah bersamai Rasulullah di peluknya Rasulullah, di simpangku Rasulullah. Bagaimana layaknya seorang suami istri lagi sedang romantis. Akhirnya gak lama Jibril datang. Udah datang belum Bang? Ada Jibril datang. Nama Khadijah dibuka dan roknya Khadijah kabur. Wah, betul. Berarti suamiku adalah seorang Rasul. Buktinya apa? Dia takut, gak mau melihat aurat seorang laki-laki ataupun perempuan. Artinya wa yashhaduna janazatahuma, malaikat menyaksikan, artinya bukan berarti malaikat melihat bagaimana aurat seseorang sedang dimatikan. Artinya membersamai saja layaknya kita yang gak ngikutin mandiin. Kita yang gak mandikan di luar, ya kan, duduk, ada yang baca Yasin, ada yang rokok. Mana? Lagi seperti itu. Tapi malaikat nggak mungkin ngerokok, ya. Malaikat nggak mungkin ngerokok. Malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir. Bilang celok-celok lapar. Gak ada makanan, gak ada kopi, gak ada minuman. Ya, ini dalam satu riwayat memang seperti ini. Hatta kila ini riwayat yang sedikit, pendapat yang sedikit kila, sekalipun lemah. Ada kola, kalau kola pendapatnya kuat, kalau kila pendapatnya agak